Ya, shalom, selamat malam. Salam jumpa kembali lagi. Saya percaya berkat perlindungan Tuhan, jamahan Tuhan, kesehatan, kekuatan, serta penghiburan Tuhan masih terus menjadi bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, lama tidak jumpa. Saya percaya pasti ada mimpi-mimpi, pasti ada pesan-pesan Tuhan yang baru yang Tuhan terus sampaikan kepada kita lewat dunia mimpi yang kita alami. Haleluya. Kali ini saya ingin berbagi tentang mimpi, masih dalam topik dan tema yang sama, yaitu tentang dunia mimpi. Namun spesifikasi daripada mimpi ini sendiri adalah mimpi tentang anjing. Ada beberapa kisah-kisah mimpi yang saya simak, saya dengar, kemudian saya buat menjadi sebuah tulisan. Ini mimpi-mimpi yang dialami oleh orang-orang lain, namun mereka tidak memahami dan mengerti tentang mimpi daripada anjing ini sendiri. Dikejar anjing, digigit anjing, kemudian diikuti oleh anjing itu sendiri. Untuk itu malam hari ini saya ingin berbagi tentang dunia mimpi tentang anjing itu sendiri. Puji Tuhan, malam hari ini saya akan berbagi dari satu rema kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-11 yang berbunyi, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal kembali ke kebodohannya sendiri. Sekali lagi, Amsal 26 ayat 11, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal kembali kepada kebodohannya sendiri. Haleluya. Ada banyak sekali orang-orang bermimpi tentang anjing. Entah yang dalam mimpi itu ia dikejar oleh anjing, tentang model-model jenis anjing seperti apa. Dia dikejar di dalam mimpi itu, dirongrong, digonggong, bahkan mau digigit. Iya. Tetapi waktu dia terbangun dari mimpi itu, dia tidak memahami tentang makna atau maksud daripada mimpi itu sendiri. Saudara, anjing adalah simbol daripada roh kenajisan, roh yang kotor. Anjing sendiri kalau dia muntah, pasti dia akan kembali memakan dia punya muntah itu sendiri. Artinya istilahnya bahwa seperti anjing kembali ke muntahnya, demikian orang bebal kembali kepada kebodohannya sendiri. Ini Amsal ini adalah kitab puisi, kitab yang mengajarkan, kitab yang Salomo mengajarkan kepada umat Israel, mengatakan bahwa bangsa Israel mereka sama seperti anjing, yang sifat dan karakternya mereka sama seperti anjing yang sudah muntah, kemudian mereka kembali kepada kehidupan mereka atau kembali memakan muntahnya sendiri ya. Demikian karakter-karakter kehidupan orang-orang Kristen sendiri, bahkan kehidupan manusia. Iya. Sekali lagi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata najis sendiri ini adalah diterjemahkan menjadi kotor atau tercemar. Jadi orang-orang yang berhubungan atau yang mimpi-mimpi dengan anjing ini pasti mimpi-mimpi mereka berhubungan dengan yang tadi. Jadi kalau saya pernah mengalami mimpi, saudara, saya mengalami mimpi dulu waktu sekitar usia saya masih remaja. Di dalam mimpi itu saya dikejar-kejar oleh anjing. Saya berlari, saya lari, tapi anjing itu tidak pernah pergi dari saya. Dia terus kejar, mau menggigit saya. Saya lari sampai saya melihat ada sebuah tiang yang berdiri. Kemudian saya naik di atas, saya memanjat tiang itu. Saya panjat sampai agak tinggi. Akhirnya anjing itu dia ada di bawah dan dia berusaha untuk naik mengejar saya ke atas tiang itu sendiri. Kemudian saya pun terbangun dari mimpi itu. Saya tidak memahami. Setelah sekian lama saya tidak mengerti dan memahami, itu menjadi pertanyaan dalam diri saya. Mengapa beberapa kali ini saya bermimpi tentang anjing? Kenapa saya harus bermimpi tentang anjing? Ini apa maknanya? Iya. Akhirnya Tuhan memberi jawaban kepada saya waktu saya membeli sebuah buku pengajaran, yaitu buku Tabernakel 1. Di situ pada lembar ke-1 atau pada lembar ke-3 atau ke-4 itu, di situ dijelaskan tentang anjing. Anjing itu berbicara tentang karakter manusia yang seperti demikian Amsal katakan dalam Amsal 26 ini ayat 11, dia bilang begini, seperti anjing kembali lagi ke muntahnya, demikian orang bebal kembali ke kebodohannya sendiri.
Jadi secara tidak sadar, dulu memang kehidupan saya itu sangat kacau sekali waktu remaja. Saya suka mencuri, saya suka memikirkan hal-hal yang kotor, saya suka melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi pesan mimpi itu memberikan pemahaman kepada saya bahwa hal-hal itu, karena saya sudah bertobat, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah bermain musik di gereja untuk memuji dan menyembah Tuhan, saya sudah beribadah, saya bermazmur, saya merenungkan firman Tuhan. Jadi hal-hal yang lama yang sudah saya tinggalkan, dia datang dalam wujud seperti anjing. Jadi artinya itu kehidupan yang lama, kehidupan yang kotor, kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan. Itu mengejar saya kembali. Dia berusaha mengejar tanpa henti-hentinya untuk melepaskan saya. Tapi dia tidak sempat menggigit saya. Saya pun naik ke sebuah tiang yang tinggi. Jadi teman-teman sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mimpi ini memberikan pemahaman kepada saya bahwa saya sedang dikejar-kejar oleh kehidupan lama saya. Mungkin ketika dalam mimpi itu, mungkin ketika saya digigit, maka saya akan kembali pada kehidupan lama saya itu sendiri. Jadi itu satu bagian yang sangat penting sekali yang saya alami, dan Tuhan memberikan pemahaman kepada saya tentang arti daripada mimpi dikejar oleh anjing itu sendiri. Iya, pada bagian yang lain, Filipi pasal 3 ayat yang kedua dia berkata begini, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Artinya Filipi pasal 3 ayat yang kedua, bagian yang pertama dia katakan bahwa hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Haleluya. Sekali lagi bahwa anjing ini digambarkan sebagai roh yang kotor. Jadi di sini saya akan memberikan pemahaman. Saya memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian, kepada kawan-kawan dalam pelayanan, bahwa kita tidak melihat anjing secara fisik. Kita harus takut, kita harus merasa kotor dan lain sebagainya. Tidak, tetapi spirit daripada roh jahat itu sendiri yang menyerupai seperti karakter anjing, yang ingin menguasai kehidupan saya dan saudara, yang ingin menguasai kehidupan kita. Sehingga ini memberikan pemahaman kepada kita. Iya, bahwa anjing itu adalah kotor. Anjing itu najis. Ia tercemar dengan hal-hal yang kotor. Dia pasti akan kembali mencium kotorannya sendiri. Ketika dia muntah, pasti dia akan kembali makan muntahnya. Artinya bahwa kehidupan kita sama seperti anjing itu. Yang kita sudah bertobat, kita sudah tinggalkan jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan kemabukan kita tinggalkan, seks bebas kita tinggalkan, narkoba kita tinggalkan. Tetapi iblis berusaha dengan berbagai macam cara untuk supaya bahwa kita kembali. Jadi salah satu caranya adalah mengutus roh itu untuk mengejar kita dalam wujud anjing tadi, biasanya dalam dunia mimpi seperti demikian. Jadi Filipi pasal 3 ayat yang kedua ini bilang kita harus hati-hati. Makanya di dalam dunia mimpi itu kita harus hati-hati. Kita harus bisa memahami simbol-simbol dalam dunia mimpi itu sendiri. Kalau simbolnya anjing, kita pahami karakter dan sifat daripada anjing. Kalau simbolnya babi, kita mimpi babi, kita harus mengerti simbol dan karakter daripada simbol atau karakter daripada babi itu sendiri. Maka kita dapat memahami makna daripada mimpi simbol yang kita lihat itu sendiri. Sehingga Filipi 3:2 pasal 3 ayat 2 ini dia bilang hati-hati terhadap anjing-anjing. Jadi ketika kita mengalami mimpi tentang anjing-anjing, entah kita digigit, entah kita dikejar dan lain sebagainya, entah anjing itu kita menyusui atau kita dekat dengan anjing itu, kita harus waspada dengan anjing-anjing itu, karena secara tidak sadar bahwa kita sedang diikuti dan kita sedang dikejar oleh roh jahat itu sendiri. Kenapa dia tidak dalam wujud jahat dan lain sebagainya? Karena kalau biasanya iblis mengecoh kita dari dalam dunia mimpi. Banyak simbol-simbol yang tidak kita pahami. Banyak simbol-simbol yang harus kita pelajari supaya kita bisa tahu. Kenapa iblis tidak datang dalam wujud seram, wujud yang menakutkan? Karena dari situ kita sudah bisa pastikan bahwa ternyata ini lebih menakutkan, sehingga kita pasti akan kembali menjamah hal demikian. Tetapi iblis menggunakan cara mimpi seperti begini, dan Tuhan mengizinkan kita melihat roh itu sedang mengejar kita di dalam dunia mimpi. Haleluya. Satu bagian mimpi yang luar biasa. Saya teringat waktu tahun yang lalu, bulan Mei, saya pelayanan ke Nabire, menyampaikan suatu visi Tuhan, pesan Tuhan ke sana. Kemudian saya membahas tentang dunia mimpi. Ada materi dan khotbah saya di PowerPoint tentang dunia mimpi. Jadi waktu saya ada di Nabire sana, kemudian saya berbagi sedikit tentang dunia mimpi kepada salah satu gembala di sana, di Sanoba. Kemudian
Bapak Gembala ini tertarik sekali dengan penjelasan mimpi yang saya jelaskan, sehingga Bapak Gembala ini dia punya mimpi, cerita mimpinya kepada saya. Dikatakan begini, satu kali Bapak Gembala dorong pulang pelayanan dari Ansus. Kemudian dalam perjalanan dari Ansus menuju ke kota, Bapak Gembala ini tertidur sebentar, mungkin beberapa detik saja. Mungkin hanya beberapa detik saja. Kemudian Bapak Gembala hanya lihat sepintas saja. Bapak Gembala itu sampaikan bahwa dia melihat seekor anjing datang dan menggigit dia. Menggigit Bapak Gembala. Kemudian karena waktu anjing itu menggigit, lalu Bapak itu kaget. Bapak Gembala kaget dan langsung terbangun. Dia duduk merenungkan apa yang terjadi. Padahal ini kan di tengah laut. Dalam keadaan perjalanan dari Ansus menuju ke kota Serui, untuk selanjutnya perjalanan menuju kembali ke Nabire. Ini kan di tengah laut, kenapa bisa bermimpi seperti ini? Mimpi itu pun disimpan sampai akhirnya waktu saya ada di Nabire, Bapak Gembala sampaikan cerita itu kepada saya. Kemudian saya jelaskan begini kepada Bapak Gembala, ya Bapak, jadi makna mimpinya itu seperti ini. Karakter daripada anjing itu sendiri. Mungkin Bapak adalah seorang gembala yang artinya orang yang sudah bertobat, orang yang sudah tidak hidup di tempat di hal-hal yang lama. Mungkin panggilan Tuhan berbeda kepada Bapak Gembala, sehingga Bapak Gembala sudah meninggalkan hal-hal yang lalu. Jadi kalau mau dianalisa ke arah situ sepertinya tidak. Tetapi yang menjadi pertanyaan, waktu Bapak dorong pergi pelayanan di Ansus sana, apa yang Bapak layani di sana? Entah orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang yang hidup dalam seks bebas, orang-orang yang hidup dalam kemabukan, orang-orang yang hidup dalam perjanjian kepada Tuhan tapi kembali kepada kehidupan yang lama. Kemudian pelayanan-pelayanan yang dilakukan di sana, mungkin pelayanan di tempat-tempat dengan pelayanan kepada perempuan-perempuan yang tidak bertobat, perempuan-perempuan yang hidup dalam kehidupan seks bebas dan lain sebagainya. Jadi secara tidak sadar makna daripada mimpi itu bahwa kalau macam Bapak dorang pelayanan seperti itu, berarti ini adalah serangan balik daripada roh itu sendiri. Nah, serangan balik daripada roh kotor, roh najis, roh yang mencemarkan rohnya kita, roh yang mencemarkan nama baik kita. Jadi itu yang menjadi serangan balik kepada Bapak Gembala, supaya Bapak Gembala tahu kita harus flashback, kita analisa kembali lagi ketika di Ansus, ketika di tempat pelayanan, apa yang kita lihat, apa yang kita layani di sana. Itu yang menjadi serangan balik. Ketika saya jelaskan demikian kepada Bapak Gembala bilang, oh baik, puji Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa sekali, sehingga Bapak Gembala di gereja GPDP Sanoba ini bisa memahami tentang apa yang Bapak Gembala itu lihat sendiri. Haleluya. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 dia berkata begini, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jadi di dalam Matius pasal yang ke-7 ini firman Tuhan memberikan sebuah gambaran dalam bentuk simbol, dalam bentuk perumpamaan, dalam bentuk teka-teki kepada umat Tuhan yang menyimak Matius pasal 7 ayat yang ke-6 ini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik dan mengoyak kamu. Iya. Artinya bahwa mimpi ini kita tidak boleh kompromi dengan anjing-anjing itu sendiri. Ibaratnya begini, saya tidak minum, tapi biar sudah ada 100.000 saya berikan untuk teman-teman, saya tidak minum. Itu kan salah sebenarnya. Ibaratnya jangan kita memberikan sebuah mutiara, memberikan sebuah barang yang kudus, sebuah barang yang berharga kepada anjing-anjing itu sendiri. Alkitab gambarkan orang-orang berdosa seperti anjing-anjing. Karena apa? Karena kehidupan mereka yang tidak memuliakan Tuhan. Mereka sudah bertobat, kembali kepada kehidupan lama. Mereka sudah bertobat, kembali kepada kehidupan yang lama. Sudah hidup baru, kembali kepada kehidupan yang lama. Tuhan tidak mau seperti demikian. Tuhan bukan seperti tercelup, yang kita celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Wow, Tuhan bisa marah dan lain sebagainya. Jadi gambaran ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita tentang karakter daripada anjing ini. Ketika kita mengalami mimpi tentang anjing ini, kita harus bisa memahami. Kita digigit anjing, dikejar anjing, atau mungkin sedang ditunggu oleh anjing di tempat tertentu.
Ini waspada terhadap hal-hal yang demikian supaya kita bisa mengerti tentang simbol daripada anjing ini. Sehingga kita mengerti dan kita memahami tentang simbol ini, berarti kita harus waspada. Kalau ada yang SMS minta ketemu, kalau ada yang SMS minta ketemu di hotel, atau ada yang SMS minta jumpa di tempat-tempat gelap, berarti ini karakter-karakter daripada anjing itu. Padahal kan malam harinya kita sudah bermimpi. Tuhan memperingatkan bahwa roh ini akan mengganggu kita, membuat kita jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam, sehingga kita tidak bisa bangkit lagi. Akhirnya waktu Tuhan datang kita tidak punya bagian dalam kerajaan surga. Haleluya. Iya. Dari Matius pasal 7 ayat yang ke-6 ini ada satu mimpi yang sangat luar biasa sekali. Waktu saya jalan-jalan sharing-sharing pelayanan dengan beberapa teman-teman di Sentani, saya berbagi tentang dunia mimpi yang sama. Saya bercerita kepada mereka. Saya sampaikan, mulai menguraikan tentang dunia mimpi, mulai menguraikan tentang hewan-hewan dalam dunia mimpi, simbol-simbol hewan-hewan yang kita lihat di dalam dunia mimpi. Haleluya. Sehingga memberikan pemahaman kepada mereka. Sehingga salah satu teman dia tanyakan kepada saya begini, saya pernah bermimpi saya ada anak anjing yang saya gendong, kemudian anak anjing itu saya susui dia. Saya menyusui anak anjing itu sama seperti saya menyusui seorang bayi. Lalu dia teman itu berkata kepada saya begini, itu kira-kira maksudnya apa? Arti daripada mimpi itu apa? Kemudian saya jelaskan, wah ini kalau mimpi seperti ini sudah parah. Parahnya kenapa? Karena menyusui anjing. Kenapa bukan menyusui manusia? Kenapa bukan menyusui anak bayi? Kita tahu bersama bahwa kita memelihara seorang bayi, kita menjaga, merawat dia, kita memelihara dia. Salah satu caranya adalah kita menyusui bayi itu sendiri. Kita beri dia makan supaya dia bisa kuat, otaknya bisa mengerti, dia bisa tidak menangis, dia bisa bertumbuh dengan baik sesuai dengan bagaimana pemeliharaan kita kepada bayi itu sendiri. Bayangkan saja, kalau kita pelihara bayi, kita kasih susu dia setiap hari, pasti dia akan bertumbuh menjadi balita dan akan bertumbuh menjadi anak-anak, bertumbuh menjadi remaja, pemuda, dan akan menjadi dewasa. Bayangkan saja kalau kita menyusui anak anjing itu sendiri. Jadi saya jelaskan kepada teman itu seperti demikian. Wow, ini hal-hal roh najis, roh kotor, roh yang mencemarkan diri, bahkan hal-hal yang kotor, kehidupan yang lama tidak boleh dipiara, tidak boleh dipelihara, tidak boleh disusui, karena menyusui itu adalah memelihara. Ketika saya jelaskan demikian, dia mengingat kembali dengan hal-hal yang dia kerjakan. Jadi teman ini sudah bersuami, dia sudah bersuami. Kemudian ketika saya jelaskan demikian, dia bilang, ya benar, memang benar dia masih chatting, masih SMS-an sama dia punya mantan pacar. Sehingga mimpi itu memberikan pemahaman kepada dia tentang yang dia lihat. Hanya dia tidak memahami dan mengerti tentang mimpi itu, sehingga membuat dia harus berbagi. Kita harus sharing, harus berbagi tentang makna daripada mimpi anjing itu sendiri. Kalau sudah mimpi seperti itu, wah bahaya. Saya sampaikan kepada dia begini. Saya katakan, kalau itu anak anjing, kalau terus menyusui dia sampai akhirnya dia menjadi dewasa di dalam pribadi kehidupan kita, maka kita akan meninggalkan suami kita. Karena apa? Itu roh najis, roh kotor, roh yang membuat kita supaya berselingkuh. Artinya seperti hal-hal yang demikian. Ketika roh itu sudah menjadi dewasa dalam kehidupan kita, maka kita akan meninggalkan pernikahan kita dengan suami kita, atau mungkin dengan istri kita. Karena apa? Dia sudah menjadi dewasa. Jadi hal-hal ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan kekristenan, tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ini hal-hal yang akan menghalangi langkah kita untuk menuju kepada surga. Hal-hal yang akan menghalangi kita untuk kita menerima pengurapan Tuhan. Hal-hal yang menghalangi kita untuk membuat pengurapan kita mulai hilang dan lain sebagainya. Karena kita kompromi dengan setan, karena kita kompromi dengan dosa. Haleluya. Pada bagian yang lain lagi, bagian yang terakhir yaitu Wahyu 22 ayat 15. Dikatakan begini, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang yang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta yang melakukannya tinggal di luar. Artinya bahwa kehidupan orang-orang yang punya karakter seperti anjing-anjing tadi, kehidupan yang lama,
sudah bertobat, sudah berjanji tidak akan kembali lagi, tetapi masih kembali kepada kehidupan yang lama, kembali makan muntah seperti anjing yang sudah muntah dan memakan kembali muntahnya. Alkitab dalam Wahyu 22 ayat 15 ini bilang mereka tinggal di luar, tidak punya bagian dalam kerajaan surga. Iya, kenapa demikian? Iya, karena tadi surga itu bersih, kudus, suci. Kehidupan yang kotor, kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan tidak layak tinggal di tempat yang kudus dan tidak layak tinggal di tempat yang suci, yang sesuai dengan janji Tuhan. Hanya orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan saja yang boleh tinggal di dalam, haleluya, yang boleh tinggal di dalam kemah Tuhan, yaitu surga yang kekal, tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Satu mimpi yang terakhir yang pernah juga saya sharing berbagi, ini biasanya penjelasan pribadi tak kalah ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada saya lewat mimpi-mimpi seperti tadi yang berhubungan dengan hewan-hewan tertentu. Itu pasti saya akan sampaikan kepada mereka tentang karakter-karakter daripada hewan itu sendiri seperti apa. Iya, mimpi yang bagian yang terakhir ini masih mimpi yang sama, itu mimpi tentang anjing juga. Ini mimpi dikejar anjing. Ini ada salah satu teman anak Tuhan juga yang sudah bertobat juga, yang rajin beribadah, yang sudah tinggalkan hidup yang lama. Satu kali saya diundang ke tempat tinggalnya dengan beberapa teman, kami sharing dan kami berbagi tentang kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengutarakan tentang dunia mimpi, saya menyampaikan tentang kisi-kisi tentang dunia mimpi, alasan-alasan Tuhan memberikan mimpi kepada kita sekalian, dan dia mulai memahami bagian itu. Dan dia bercerita tentang mimpi yang tidak dia pahami. Suatu saat dia bercerita, satu kali dia tidur dan dia bermimpi. Dia mulai naik taksi dari arah terminal Entrop ke arah Hamadi. Dalam perjalanan itu ada seekor anjing yang terus mengejar dia. Anjing ini terus mengikut dia sampai dari terminal, terus kejar dia dari dalam taksi, kejar sampai dia tiba di Hamadi, di khususnya tempat Hamadi Lembah yang gapuranya disebut sebagai Gapura Wajib Senyum. Anjing itu berhenti sampai di situ. Saat dia turun dari taksi, dia masuk ke dalam dan anjing itu berhenti di situ menunggu dia. Kemudian dikatakan begini, saya tidak memahami dan tidak mengerti tentang arti daripada mimpi ini sendiri. Apa makna daripada mimpi itu sendiri? Kemudian saya jelaskan, anjing itu adalah roh najis, roh kotor, roh perselingkuhan, seks bebas, najis, kotor. Dia roh yang mencemarkan spirit daripada kita, roh daripada kita. Ini hal-hal yang tidak boleh memuliakan Tuhan. Karakter daripada anjing itu sendiri adalah ketika dia memuntahkan makanan, dia akan memakan atau menjilat makanan itu kembali. Ketika dia memuntah apa yang dia makan, pasti dia akan menjilat itu kembali lagi. Itu karakter-karakter anjing yang ada dalam diri manusia. Jadi roh setan memakai simbol atau hewan dari anjing ini sebagai simbol bahwa ini ada roh-roh najis yang ingin datang untuk menguasai kehidupan kita semua. Saya jelaskan kepada saudara ini seperti demikian. Saya sampaikan, saya bilang begini, wah ini sepertinya ada roh najis yang kejar, berusaha kejar dari tempat yang jauh sampai tiba di sini. Mungkin kemudian saya jelaskan lagi, mungkin ada yang SMS, atau mungkin ada yang chatting ajak jalan, mungkin ada yang chatting untuk ajak keluar ke tempat gelap dan lain sebagainya, berhubungan dan lain sebagainya. Kemudian dia katakan begini, iya memang benar, ada yang SMS saya, teman-teman lama, mantan, ada yang SMS saya, ada yang chatting saya, berusaha supaya ada yang ajak saya untuk pergi ke hotel, mungkin tidur bersama, berhubungan dan lain sebagainya. Lalu saya katakan, iya itu tepat, makna daripada mimpi itu seperti demikian, bahwa saudara sedang dikejar-kejar oleh roh najis itu sendiri. Kan sudah meninggalkan hal-hal yang lama, kan sudah bertobat, sudah hidup baru di dalam Tuhan. Roh setan tidak senang meninggalkan, dia ditinggalkan. Karena kita sudah punya Tuhan yang baru, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Akhirnya dia berusaha mengejar dengan cara-cara yang seperti demikian, sehingga membuat kita harus kembali ke hidup dalam tempat yang gelap, sehingga kita bersama-sama katanya adalah memerintah di neraka. Padahal sebenarnya dia menipu kita. Setan itu penipu, ingin supaya kita tidak hidup di dalam Tuhan. Jadi dari penjelasan mimpi ini saya ingin supaya kita memahami tentang mimpi
atau tentang simbol daripada anjing itu sendiri. Biasanya ada yang bilang begini, anjing itu sahabat, anjing itu teman, anjing itu dia ada yang punya nama, ada yang memberikan nama kepada anjing itu badi, artinya teman, sahabat. Memang benar, itu pemahamannya secara jasmani, secara manusiawi. Tetapi dalam konteks dunia mimpi itu berbeda. Dalam konteks dunia mimpi semuanya itu buram. Ada pemahaman-pemahaman, ada tingkatan-tingkatan dalam dunia mimpi yang harus kita pahami. Ada simbol yang bisa kita pahami, ada yang tidak bisa kita pahami karena kita membutuhkan penjelasan daripada Tuhan sendiri. Untuk itu yang saya jelaskan kepada kita pada malam hari ini tentang mimpi tentang anjing, entah digigit anjing, dikejar anjing, atau mungkin ditunggu oleh anjing. Waspada dengan roh-roh najis, waspada dengan kehidupan-kehidupan lama yang mengejar kita, waspada dengan perkara-perkara yang tidak memuliakan Tuhan, waspada dengan roh-roh yang menggonggong kita, roh-roh yang selalu mengganggu kita, yang bicara-bicara banyak dan lain-lain. Karena anjing itu menggonggong sembarang orang. Jadi ini roh-roh yang tidak memuliakan Tuhan. Jadi pada malam hari ini saya menyampaikan kepada kita sekalian, mungkin ada saudara atau ada teman yang tidak mengerti tentang simbol atau mimpi, simbol di dalam mimpi tentang anjing ini sendiri, maka kita harus bisa memahami bahwa itu adalah roh najis. Itu adalah roh yang banyak bicara, roh yang tidak memuliakan Tuhan, roh yang tidak bertobat, yang ingin terus mengejar kita supaya kita kembali kepada kehidupan yang lama. Akhirnya waktu Tuhan datang, kita seperti gadis-gadis yang bodoh, tidak punya minyak dalam pelita, kita tidak punya bagian di dalam kerajaan sorga. Iya, kepada kita sekalian, mungkin ada yang tidak memahami tentang simbol-simbol mimpi dari simbol-simbol mimpi tentang anjing ini sendiri, atau mungkin versi mimpinya berbeda, bisa ceritakan kepada saya, bisa messenger, bisa inbox kepada saya, ceritakan tentang kronologi daripada mimpi itu sendiri seperti apa dan bagaimana. Saya bisa menjelaskan bagian itu supaya kita bisa waspada. Itu menjadi warning, menjadi peringatan bagi kita supaya kita waspada dengan spirit-spirit atau roh-roh yang ingin datang mengganggu kita, membawa kita kepada kehidupan yang gelap, yang tidak memuliakan Tuhan, yang membuat kita binasa dan kita tidak punya bagian dalam kerajaan surga. Kalau ada, teman-teman bisa sampaikan kepada saya, bisa berbagi tentang apa yang menjadi kerinduan tentang memahami dunia mimpi. Itu yang dapat saya bagikan kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.